Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juwita dengan NIM 14014220086 dari Rombel B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai materi pendidikan multikultural. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Setiawan, SSN MHU. Baik, mengenai materi yang pertama yaitu definisi budaya. Kata budaya atau kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultural. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cara hidup seseorang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Pengertian budaya menurut para pakar yaitu yang pertama menurut Edward Bernard Taylor mengartikan budaya yaitu menjadi tujuh. Yang pertama adalah pemikiran dalam arti yang lebih sempit, yang kedua yaitu pengetahuan dalam arti yang lebih luas mencakup secara keseluruhan, yang ketiga yaitu keyakinan, yang keempat kesenian yang terdiri dari tradisi dan non-tradisi atau modern. Yang kelima yaitu moral, persoalan etika yang diatur oleh struktur masyarakat setempat. Yang keenam yaitu hukum, hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketujuh yaitu mengenai adat istiadat yang dapat diartikan sebagai kegiatan, aktivitas, atau kebiasaan. Menurut E.B. Taylor, budaya ini bersifat dinamis karena terjadi perubahan sosial dan perubahan masyarakat akibat adanya urbanisasi dan transmigrasi. Yang kedua yaitu menurut pakar Konjaraningrat, pakar bahasa Belanda dan bahasa Inggris, mengartikan budaya merupakan kebudayaan yang bersumber pada ide-ide yaitu pemikiran, kebudayaan sebagai aktivitas atau kegiatan atau juga adat istiadat. Yang ketiga yaitu kebudayaan sebagai artefak, mengacu pada wujud benda. Yang selanjutnya yaitu menurut Kluchan, pengertian budaya yaitu terbagi menjadi tujuh. Yang pertama yaitu peralatan hidup, yang kedua mata pencaharian, yang dimana mata pencaharian yang paling tua di muka bumi ini adalah berburu, bertani atau bercocok tanam, dan berdagang atau barter. Yang ketiga yaitu mengenai sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima seni, yang keenam sistem, dan yang ketujuh religi. Yang selanjutnya adalah mengenai materi hakikat kebudayaan. Hakikat budaya menurut J.J. Honigman yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ideas atau ide-ide, yang kedua aktivitas atau tindakan atau kegiatan, yang ketiga artefak atau benda. Yang pertama yaitu mengenai ideas atau ide-ide, yang merupakan gagasan, pokok pikiran yang mengatur manusia, masyarakat, dan adat istiadat. Ciri-cirinya yaitu bersifat abstrak, alam pikiran manusia berpedoman pada nilai-nilai dan sulit untuk diubah. Yang kedua yaitu aktivitas, merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat dilihat, didokumentasikan, dan divideokan. Aktivitas ini bersifat nyata atau konkret. Yang ketiga yaitu artefak atau benda merupakan wujud pemikiran manusia berupa benda yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Yang selanjutnya, hakikat kebudayaan menurut Kunjaraningrat. Wujud kebudayaan terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah gagasan. Gagasan dapat diartikan sebagai sekumpulan ide atau sesuatu yang dipikirkan dan ditradisikan. Yang kedua yaitu ideologis, artinya adalah sekumpulan pemikiran. Yang ketiga yaitu tindakan, yang dapat diartikan sebagai budaya tingkah laku, dan yang keempat adalah artefak. Nah, dari pakar J.J. Honigman dan Konjaraningrat ini memiliki perbedaan satu pendapat saja yaitu mengenai ideologis. Adapun isi dari kebudayaan menurut Konjaraningrat ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama keyakinan yang diajarkan,
tidak menyangkut agama saja. Yang kedua yaitu nilai-nilai, yang ketiga adalah pandangan hidup, yang keempat yaitu etos. Etos di sini berkaitan dengan nilai-nilai pandangan hidup yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah materi mengenai wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan menurut Kunjaraningrat terdiri menjadi tiga, yaitu wujud ideal, yang kedua adalah sistem sosial, dan yang ketiga adalah kebudayaan fisik. Yang pertama yaitu wujud ideal atau tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba, terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup, yang nampak pada karangan dan juga lagu-lagu. Yang kedua yaitu sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret dan bisa diobservasi. Yang ketiga yaitu kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Yang selanjutnya adalah materi mengenai tindakan kebudayaan. Tindakan kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat istiadat dan tata krama. Sifatnya adalah konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai budaya dan lingkungan. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi kelompok. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan geografis atau habitat fisik, yang dimana lingkungan yang memberi berbagai keunikan alamiah di mana kelompok sosial tersebut dapat beradaptasi atau mengubah lewat teknologinya. Yang kedua yaitu anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan berinteraksi. Kelompok sosial di sini sebagai satu keseluruhan memiliki kelompok lain sebagai tetangga yang akan membentuk lingkungan sosial yang dimana mereka juga akan berinteraksi. Yang ketiga yaitu ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau tidak berinteraksi di dalam dunia ini. Budaya dan non-budaya. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Misalnya patung, marmer, bonsai, bangunan, aturan makan, dan lain-lain. Sedangkan non-budaya dapat diartikan sebagai benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas manusia, seperti batu, pohon, gunung, dan tanah. Yang selanjutnya adalah materi mengenai pranata kebudayaan. Pengelompokan pranata kebudayaan atau institution menurut Kunjaraningrat tahun 2000 terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah kinship atau domestic institution, yang merupakan pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya perkawinan dan pengasuhan anak. Yang kedua yaitu economic institution, yaitu merupakan pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda, misalnya pertanian, industri, koperasi, dan juga pasar. Yang ketiga yaitu educational institution, merupakan pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, dan juga pers. Yang keempat yaitu scientific institution, merupakan pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta, misalnya penjelajahan luar angkasa. Yang kelima yaitu aesthetic and recreational institution, merupakan pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang menyatakan keindahan dan rekreasi, misalnya batik, seni suara, seni gerak, seni drama, dan olahraga. Yang keenam yaitu religious institution, merupakan pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, misalnya masjid, doa, kenduri, upacara, pantangan, dan
ilmu gaib. Dan yang terakhir adalah somatik institusional. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan kedokteran. Kemudian, mengenai materi hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Pendidikan dasar multikultural. Pendidikan dasar multikultural terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kesadaran nilai penting keragaman budaya, dan yang kedua adalah gerakan pembaharuan pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran nilai penting keragaman budaya, yang dimana setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebuah perbedaan adalah keniscayaan, sehingga harus diterima secara wajar, maka diperlukan adanya toleransi. Yang kedua yaitu gerakan pembaharuan pendidikan, yang dimana gerakan pembaharuan pendidikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kesenjangan dalam kesempatan menikmati fasilitas sekolah, yang kedua yaitu ketidakadilan dalam kesempatan sekolah, dan yang ketiga yaitu diskriminasi pada kelompok atau golongan tertentu. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ini terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama adalah pengembangan literasi etnis dan budaya, kedua yaitu perkembangan pribadi, ketiga klarifikasi nilai dan sikap, keempat kompetensi multikultural, kelima kemampuan keterampilan dasar, keenam persamaan dan keunggulan pendidikan, ketujuh memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, kedelapan memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh, yang kesembilan memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga negara, dan yang kesepuluh adalah hidup berdampingan secara damai. Yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan multikultural. Menurut The National Council for Social, dalam Gorski tahun 2001, fungsi pendidikan multikultural terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memberi konsep diri yang jelas, yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya yang dapat ditinjau dari sejarahnya, yang ketiga yaitu membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, dan yang keempat adalah membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan atau citizenship skill. Materi yang selanjutnya adalah mengenai teori pendidikan multikultural yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Horace Kallen, yang menyatakan bahwa jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain, budaya itu dapat disebut pluralisme budaya atau kultural pluralis. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horace Kallen. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Yang kedua yaitu menurut James Abeng, yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari reformasi pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu menurut Bill Martin. Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal, seperti halnya Banks. Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis Barat. Yang keempat yaitu pendapat dari Martin J. Beck Matustik. Martin J. Beck Matustik ini berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat Barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma Barat,
yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Menurut Matustik tahun 1998. Yang terakhir yaitu pendapat dari Judith M. Green. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di Amerika Serikat. Negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya dominan. Secara unik, Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Yang selanjutnya adalah materi mengenai pendekatan pendidikan multikultural yang terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Yang kedua adalah pendekatan aditif atau additive approach. Yang ketiga adalah pendekatan transformasi atau the transformation approach. Yang keempat yaitu pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Yang pertama yaitu pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Pendekatan ini paling sering dilakukan dan paling luas digunakan dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri dari pendekatan ini adalah dengan memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, memperkenalkan beragam dalam bentuk rumah adat dari etnis yang berbeda, dan menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda, serta memperkenalkan budaya-budaya yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga yaitu pendekatan transformasi atau the transformation approach. Dalam pendekatan transformasi ini, peserta didik harus mampu memiliki sudut pandang untuk melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Dalam diri mereka telah tertanam nilai-nilai budayanya. Jadi mereka dapat berkompetisi, beradu argumentasi, dan mulai berani melihat sesuatu dan perspektif yang berbeda. Yang keempat yaitu pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Mencakup sebuah elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu atau masalah yang dipelajari dari unit. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mendidik peserta didik agar mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Tujuan utama dari adanya 4 pendekatan ini adalah menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, nilai, keterampilan bertindak, dan peran aktif dalam perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional, maupun global. Dalam semua pendekatan ini, guru berperan sebagai agen of social change atau perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis, humanis, dan kekuatan siswa. Yang selanjutnya adalah karakteristik pendidikan multikultural. Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mempunyai nilai dan norma yang disepakati. Yang kedua yaitu terbentuknya segmentasi keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu memunculkan dominasi kelompok dominan. Pada masyarakat multikultural yang memiliki keberagaman serta jumlah yang berbeda-beda, membuat terciptanya istilah kelompok mayoritas dan minoritas.
Yang selanjutnya yaitu wawasan multikultural, lokal, nasional, dan universal. Yang pertama adalah mengenai mempunyai nilai dan norma yang disepakati. Identifikasi budaya lokal merupakan identifikasi budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekelilingnya. Budaya ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Biasanya berwujud perilaku pembudayaan. Seorang anak yang memiliki identifikasi budaya lokal tertentu tidak terlepas dari lingkungan yang langsung, dekat, dan paling mempengaruhi dirinya. Lingkungan tersebut adalah lingkungan fisik tertentu yang dapat membentuk budaya lokal tertentu. Selain lingkungan fisik, ada lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kemudian ada lingkungan metafisik yang memang mewarnai budaya yang ada di lingkungan fisik di lokal tertentu, tetapi selain itu juga dapat mengenai orang-orang yang merasa memiliki atau sense of belonging budaya tersebut. Yang kedua yaitu selain memiliki identifikasi budaya lokal, seorang siswa juga memiliki identifikasi budaya nasional yang perlu dipahaminya. Yang ketiga yaitu identifikasi budaya universal, yang dimana perkembangan identifikasi global memberi kesempatan pada pelajar untuk melihat bagaimana sebagai bangsa kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia, yang memungkinkan pelajar memahami lebih baik bahwa tindakan suatu negara tidak hanya harus dilihat kaitannya dengan pengaruhnya pada negara ini, namun juga apa pengaruhnya pada dunia keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah pendidikan multikultural di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Yang kedua yaitu pergeseran dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Yang ketiga yaitu kurang kokohnya nasionalisme, yang dimana keberagaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Yang keempat yaitu mengenai fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa hanya kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air ini. Yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural, yaitu ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Yang terakhir adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga aslinya. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua yaitu problem penyakit budaya yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah prasangka, yang kedua stereotip, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat rasisme, yang kelima diskriminasi, dan yang keenam adalah kambing hitam atau scapegoating. Yang pertama yaitu prasangka. Prasangka mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi, prasangka tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi mengarah ke tindakan
tindakan yang sistematis. Yang kedua yaitu stereotip, merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga yaitu etnosentrisme, merupakan sikap individualistis yang mementingkan diri sendiri, namun karena harus berhubungan dengan orang lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan. Yang keempat yaitu rasisme, yang dimana rasisme merupakan pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Yang kelima yaitu diskriminasi, merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap subordinasinya. Tindakan diskriminasi ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau hukum. Yang keenam yaitu kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam atau scapegoating mengemukakan bahwa individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah masalah pembelajaran pendidikan multikultural yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah masalah seleksi dan integrasi isi atau content selection and integration mata pelajaran. Yang kedua yaitu masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan atau the knowledge construction process. Yang ketiga yaitu masalah mengurangi prasangka atau prejudice reduction. Yang keempat yaitu masalah kesetaraan pedagogi atau equity pedagogi. Yang pertama yaitu mengenai masalah seleksi dan integrasi isi, yang dimana guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Aspek budaya manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Yang ketiga yaitu masalah mengurangi prasangka, yang dimana bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam perlakuan ini muncul masalah kesetaraan status budaya peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media pembelajaran. Yang keempat yaitu masalah kesetaraan pedagogi. Masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya dari kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, mencari tahu dari tokoh sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogi. Yang selanjutnya adalah mengenai materi pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya dari berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekarang sudah ada perintisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Yang keempat yaitu pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural mungkin berarti yang pertama suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnik. Yang kedua yaitu suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan yang ketiga yaitu suatu total school reform. Yang kelima yaitu adalah gerakan persamaan, yang dimana gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Yang keenam yaitu proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan, perlu adanya pembudayaan di segenap sektor kehidupan.
Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditunjukkan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Yang ketiga yaitu prinsip globalisasi budaya, yang dimana globalisasi kebudayaan ini ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah mengejala secara global. Dan selanjutnya adalah mengenai peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Terbagi menjadi 2, yaitu peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Yang kedua yaitu peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Yang pertama adalah peranan sekolah sebagai sistem sosial. Lingkungan sekolah secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah variabel dan faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai budaya sekolah, kebijakan dan politik sekolah, dan kurikulum formal dan bidang studi. Salah satu dari faktor ini mungkin menjadi fokus dari reformasi sekolah pada awalnya. Namun perubahan itu harus tepat pada masing-masing variabel dalam membantu menciptakan dan mendukung lingkungan sekolah multibudaya yang efektif. Variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu meliputi yang pertama adalah kebijakan dan politik sekolah, yang kedua adalah budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi, yang ketiga adalah gaya belajar dan sekolah, yang keempat adalah bahasa dan dialek sekolah, yang kelima adalah partisipasi dan input masyarakat, yang keenam program penyuluhan atau konseling, yang ketujuh prosedur asesmen dan pengujian, yang kedelapan materi pembelajaran, yang kesembilan gaya dan strategi mengajar, dan yang ke-10 adalah sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Kemudian peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural yang kedua adalah peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya, yang dimana pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses pelibatan dan bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan segera. Oleh karena itu, memecahkan masalah ini menjadi target reformasi pendidikan multikultural. Jika kita bertanya pada staf sekolah yang berusaha mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolahnya, ia berkata bahwa sekolahnya telah melakukan pendidikan multikultural tahun lalu dan sekarang sedang memulai reformasi yang lain seperti memperbaiki skor membaca. Administrator ini bukan saja tidak memahami sifat dan ruang lingkup pendidikan multikultural, namun juga tidak memahami bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural itu sendiri adalah memperbaiki prestasi akademik. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Perencanaan pembelajaran berbasis budaya. Pemakaian budaya lokal atau etnis dalam pembelajaran berbasis budaya sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses dan hasil belajar. Karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan apresiasi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal atau etnis yang dimiliki. Di samping itu, model pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal atau etnis tersebut yang pada gilirannya juga dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang. Menurut Dikti tahun 2004, dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Yang pertama yaitu mengenai petunjuk untuk mengajarkan materi multikultural.
14 petunjuk berikut didesain untuk membantu guru dengan lebih baik dalam mengintegrasikan isi tentang kelompok etnis ke dalam perencanaan dan pelaksanaan sekolah dan mengajar secara efektif dalam lingkungan multikultural. Yaitu yang pertama adalah guru adalah variabel, yang kedua pengetahuan tentang kelompok etnis, yang ketiga sensitiflah dengan sikap, perilaku, rasial diri Anda sendiri. Yang keempat yaitu yakinlah bahwa kelas Anda membawa citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Yang kelima yaitu sensitiflah terhadap sikap rasial dan etnis dari siswa Anda. Yang keenam yaitu bijaksanalah dalam pilihan Anda dalam menggunakan materi pelajaran. Yang ketujuh yaitu gunakan buku, film, video tip, dan rekaman yang dijual di pasaran untuk pelengkap buku teks. Yang kedelapan yaitu berikan sentuhan warisan budaya dan etnis Anda sendiri. Yang kesembilan, sensitiflah dengan kemungkinan sikap kontroversial dari sebagian materi studi etnis. Yang kesembilan yaitu sensitiflah dengan tahap perkembangan dari siswa Anda jika Anda memilih konsep, materi, dan aktivitas yang berkaitan dengan kelompok etnis. Yang kesepuluh yaitu memandang siswa kelompok minoritas Anda sebagai pemenang. Yang ke-11 yaitu ingatlah bahwa orang tua dari siswa berkulit berwarna amat berminat dalam pendidikan dan ingin anak-anak mereka berhasil secara akademis sekalipun orang tua mereka terpinggirkan dari sekolah. Yang ke-12 yaitu gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Yang ke-13 yaitu yakinkan bahwa permainan sekolah, pemandu sorak, publikasi sekolah, kelompok informal dan formal yang lain terintegrasi secara rasial. Kemudian prinsip-prinsip dalam menyeleksi materi pokok bahasan. Yaitu yang pertama, seleksi materi pokok bahasan seharusnya mencantumkan hal-hal yang kultural. Yang kedua yaitu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya merepresentasikan keberagaman dan kesatuan di dalam dan di lintas kelompok. Yang ketiga yaitu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya berada dalam konteks waktu dan tempat. Yang keempat yaitu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya memberikan prioritas untuk memperdalam di samping keluasan. Yang kelima yaitu perspektif multibudaya seharusnya dimasukkan di dalam keseluruhan kurikulum. Yang keenam yaitu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya diperlakukan sebagai konstruk sosial dan oleh karena itu tentatif seperti halnya seluruh pengetahuan. Yang ke-8 yaitu pokok bahasan seharusnya menggambarkan dan tersusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami siswa untuk dibawa ke kelas. Yang ke-9 yaitu pedagogi seharusnya berkaitan dengan sejumlah cara belajar mengajar interaktif agar menambah pengertian, pengujian kontroversi, dan saling belajar. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurut Dirjen Dikti tahun 2004, pembelajaran berbasis budaya ini dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan serta perkembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya ini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.